Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami kelompok 24 Praktikum Sistem Digital Lanjut tahun 2022 dari Departemen Teknik Komputer Undip. Untuk kali ini kami akan sedikit menjelaskan dan juga mensimulasikan modul 4 atau lebih tepatnya tugas dari modul 4 Praktikum SDE 2022 yaitu rangkaian latch dan juga rangkaian flip-flop. Nah, untuk sebelum ke langkah kerja atau langkah kerja dari tugas, akan dijelaskan terlebih dahulu konsep dari latch dan flip-flop yang akan dijelaskan oleh Gilang. Silakan. Ya, jadi perkenalkan saya Benedictus Gilang, NIM 21120119191300104. Jadi di sini saya akan menjelaskan secara singkat apa itu flip-flop dan latch. Jadi flip-flop atau latch adalah suatu rangkaian elektronika yang memiliki dua kondisi stabil dan dapat digunakan untuk menyimpan informasi. Lalu, perbedaan dari flip-flop dan latch terletak pada masukan clock-nya. Pada flip-flop dilengkapi dengan masukan clock, sedangkan pada latch tidak. Flip-flop hanya akan bekerja pada saat transisi pulsa clock dari tinggi ke rendah atau dari rendah ke tinggi. Sekian penjelasan singkat dari saya. Lanjut ke praktikum. Oke, perkenalkan saya M. Gusti Maulana dengan NIM 211201119120019. Di sini kita bakal mempraktikkan untuk membuat project. Pertama itu kita membuka aplikasi Sealing, yaitu yang ISE-nya. Kemudian new project pada file. Oke. Setelah itu pada nama project kita buat LFF underscore kelompok 24. Kemudian pilih HDL pada opsi pilihan. Kemudian tombol next. Oke. Setelah itu pilih family Spartan 3E. Device-nya XC3S500E. Oke, package-nya FG320. Speed-nya -4. Kemudian set preferred language Verilog. Dan terakhir klik tombol next. Setelah itu klik tombol finish. Oke, untuk yang pertama kita bakal membuat desain flip-flop. Di sini kita pilih new source pada kolom project, kemudian pilih Verilog module, kemudian namanya kita beri DFF. Pada kolom add to project kita centang, kemudian klik next. Setelah itu kita masukkan file DFF. Pada file DFF kita masukkan source code. Oke, untuk task bench-nya bakal dilanjutkan oleh Wibi. Oke, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, saya Muhammad Pratama Wibawa, bisa dipanggil Wibi, dengan NIM 2112019130062. Di sini saya akan menjelaskan masih sama rangkaian flip-flop. Namun saya akan menjelaskan mengenai file testbench untuk digunakan agar bisa disimulasikan. Yang pertama yaitu seperti biasa memilih new source, membuat source baru. Setelah itu pilih Verilog test fixture dan beri nama dengan DFF_TB. Jangan lupa centang seperti biasa di add to project.
Lalu klik next. Setelah itu kita hubungkan atau asosiasikan dengan file DFF yang sudah tadi dibuat. Lalu klik finish, klik next. Dan terakhir kita cek kembali, jika sudah benar klik finish. Lalu setelah itu akan muncul halaman source code-nya, kita masukkan source code yang sudah diberikan di praktikum. Namun untuk stimulusnya ada sedikit pergantian karena ini disuruh untuk membuat rangkaian tugas. Jadi stimulusnya diganti dengan bilangan biner kelompok. Jadi sini kami bilangan biner 24. Ini sudah diganti ya untuk ininya, source code-nya, disesuaikan dengan instruksi. Setelah itu, pastikan sintak dengan memilih behavioral, cek sintaks, dan pilih run. Jika sudah tertulis checklist, maka sintaks sudah aman. Lalu setelah itu, pilih simulate behavioral model. Ini untuk mensimulasikan, lalu klik run. Atau bisa diklik 2 kali. Nah, nantinya akan muncul rangkaian timing diagram seperti yang ditampilkan pada layar. Nah, untuk tadi karena ini rangkaian flip-flop, otomatis untuk hasilnya dipengaruhi dengan clock seperti itu. Sekian penjelasan mengenai rangkaian flip-flop. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Miss Rina mengenai rangkaian Delac. Perkenalkan, saya Nisrina Sofana Diva, NIM 211-2011-912-0002. Saya akan menjelaskan rangkaian Delac-nya. Yang pertama, kita akan membuat new source terlebih dahulu di project, kemudian pilih Verilog module dan beri nama filenya itu dengan Delac. Kemudian beri tanda centang di add to project-nya. Kemudian beri tombol next sampai finish. Oke, kemudian untuk file ini itu kita beri source code sebagai berikut. Kemudian kita pilih new source kembali di project. Kemudian pilih Verilog test picture dan beri nama file ini itu dengan delac_tb. Kemudian beri tanda centang juga di add to project. Kemudian pilih tombol next sampai finish. Kemudian pilih search Delac itu sebagai associate search. Kemudian klik next sampai finish. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh Saifuddin. Oke, perkenalkan, apakah terdengar? Apakah terdengar? Masuk. Oke. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Saifuddin Alfianto. Sorry Pin, suaranya kecil. Suaranya kecil. Oke, bentar. Iya. Sekarang gimana? Masih kecil. Masih kecil? Sedikit, iya. Sebentar. Tak coba. Sekarang gimana? Nah, udah. Udah. Oke.
Sebelumnya perkenalkan, nama saya Saifuddin Alfianto, NIM 21120119130087, akan menjelaskan tentang file test bench dari Deluxe tadi sampai dengan ya seterusnya. Untuk sekarang Deluxe tadi udah ya. Untuk Deluxe tab ini masukkan source code yang sudah terdapat di tugas itu tadi. Itu sama dengan source code Deluxe yang atas yang percobaan biasa, hanya saja untuk source code pada Deluxe tugas ini diubah sesuai dengan NIM kelompok kami, nilai biner dari nomor kelompok, yaitu 24. Di sini adalah 11000. Kemudian kita memastikan sintaknya sudah benar atau belum menggunakan behavioral check syntax di sebelah kiri. Itu klik 2 kali aja. Nah, nanti hasilnya apakah sentang? Nah, sentang berarti sudah benar. Kemudian kita bisa pilih di bawahnya itu simulate behavioral model, klik 2 kali aja. Oke. Di sini terdapat timing diagram dari Deluxe tadi. Sama terlihat itu untuk Deluxe ini mulai aktif di 200 nanosecond sampai 400 nanosecond. Itu mulai aktif. Di mana pada saat di antara 200 sampai 400 itu sesuai dengan sesuai dengan source code yang ada. Kamu coba lihatkan source code-nya itu berhenti selama 200 di awal. Nah, baru aktif setelah 200. Jadi aktif itu untuk clock sama inputannya itu aktif pada saat 200 clock 1 D1, kemudian berjalan selama 100 nanosecond, kemudian dilanjutkan di bawahnya lagi 100, yaitu clock 1 D1, dilanjutkan ke bawahnya lagi sesuai dengan urutan ini yang sudah terdapat di source code. Kemudian coba ditampilkan yang isim simulatornya, yang timing diagram yang Deluxe sama yang flip flop. Tolong tampilkan. Nah, kiri kanan kalau bisa. Nah, di sini dapat dilihat itu kalau misal di sini tuh D sama clock-nya itu kan source code-nya sama ya. Simulate-nya itu stimulusnya itu sama. Jadi di sini tuh kelihatannya sama, tapi sebenarnya ada perbedaan mendasar antara flip flop sama Deluxe tadi. Dimana apabila flip flop itu setiap kali dia menerima masukan, dia tidak akan berubah selama clock tidak berubah. Sementara untuk Deluxe itu akan berubah secara real time dengan inputan yang diberikan. Kalau di sini kan karena Deluxe dan flip flop itu sama. Tadi ada 100 1 terus kemudian 1 lagi, tidak berada perubahan. Makanya di sini grafik antara kedua file Deluxe dan flip flop tadi itu kelihatan sama. Perbedaannya adalah di masukkan clock itu akan mempengaruhi di flip flop. Sementara kalau di Deluxe itu secara real time akan
mengalirkan hasil inputan D langsung tanpa ada perubahan dari clock, tanpa dipengaruhi oleh clock sama sekali. Begitu, terima kasih. Baik, terima kasih teman-teman yang sudah menjelaskan dari mulai penjelasan konsep, lalu angka kerja dan juga mensimulasikan rangkaian latch dan juga flip-flop. Semoga apa yang tadi kami sampaikan bisa bermanfaat dan bisa dipahami dengan baik. Sekian mungkin penjelasan dari kami, presentasi kami mengenai modul 4 rangkaian latch dan flip-flop ini. Sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.